Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Dr. Gigi Lisa dalam acara Kalbar Sehat. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin, kita doakan bersama nih. Nah di pagi Sabtu ini pemirsa, beberapa hari ini kayaknya cuaca Pontianak ini curah mataharinya cukup tinggi ya. Nah ini kondisi ini mudah-mudahan ya tetap membuat Anda fit dan prima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah hari ini nih saya sudah kedatangan narasumber yang kayaknya nggak janjian nih, dress code-nya sama pagi ini, ijo royo-royo. Langsung saja dah kita sapa dulu narasumber kita. Ini ada Dr. Aditya Pradana, spesialis jantung pembuluh darah FIHA ya. Betul, apa kabar Dokter Adit? Alhamdulillah sehat Dokter Lisa. Alhamdulillah. Nah kalau udah datangnya narasumbernya spesialis jantung, otomatis pagi ini kita akan obrolin seputar penyakit jantung ya. Nah tadi di awal kan pemirsa saya sapa Anda bahwa memang Kota Pontianak dengan garis khatulistiwanya ya, yang melalui Kota Pontianak itu curah mataharinya cukup tinggi ya, sehingga ya ini aktivitas kita beberapa hari ini selalu mudah-mudahan ya aktivitas fisiknya tetap jalan sehingga penyakit-penyakit lain ini terhindar. Karena trennya saat ini Dokter Adit di Indonesia bukan lagi penyakit menular ya yang jadi trending topik ya untuk masalah kesehatan, justru penyakit-penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Dan itu salah satunya karena aktivitas fisik kita juga yang kurang ya, khususnya masyarakat Indonesia. Mungkin karena itu tadi cuacanya gerah, jadi mau keluar ruangan males, olahraga males dan lain sebagainya. Nah, salah satu penyakit tidak menular yang ternyata dianggap sebagai silent killer. Nah, pembunuh secara diam-diam gitu ya, silent. Tapi tiba-tiba angka kejadian penyakitnya cukup tinggi. Angka kematiannya pun bahkan cukup tinggi di Indonesia, yaitu mengenai penyakit jantung. Dan pagi ini Dokter Adit akan mengupas tuntas, mengenal lebih dekat mengenai penyakit jantung bawaan yang menjadi tema kita. Siap, Dok. Apa kabar Dokter Adit? Saya sapa lagi Dokter Adit hari ini. Terima kasih Dokter Lisa, apa kabar Dokter? Alhamdulillah, Dokter Adit sehat? Sehat juga. Sehat ya. Nah, pemirsa, Dokter Adit ini adalah dokter spesialis jantung pembuluh darah di Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak. Ada yang pernah ketemu? Mungkin? Cuman berharapnya jangan sampai ketemu ya. Berarti kalau udah ketemu biasanya udah ada keluhan nih terkait masalah jantungnya. Dokter Adit, jantung itu adalah organ vital kita, betul ya Dok ya? Nah mungkin dokter bisa sampaikan sedikit ke pemirsa di rumah, seperti apa sih jantung yang ada di dalam tubuh kita, organ jantung kita, dia itu punya fungsinya apa saja gitu ya, dan ya kurang lebih apa saja yang terkait dengan organ jantung ini, organ-organ lain apa saja gitu yang memang punya hubungan erat dengan jantung sebagai organ vital dari tubuh seseorang. Ya. Terima kasih Dokter Lisa. Jadi memang jantung ini salah satu organ yang sangat vital di dalam tubuh kita, di mana tadi sudah disampaikan oleh Dokter Lisa, memang penyakit tidak menular itu sekarang sudah menjadi silent killer di Indonesia pada khususnya. Nah untuk jantung sendiri itu menempati peringkat pertama. Baik, ranking 1 ya Dok ya? Iya, bersama dengan seperti stroke ataupun cancer. Tapi nomor 1 tetap jantung. Seperti itu. Nah jantung sendiri mempunyai fungsi untuk memompakan aliran darah ke dua tempat. Yang pertama itu sirkulasi tubuh secara keseluruhan dan sirkulasi paru. Ya, terkait nanti dengan topik kita penyakit jantung bawaan, biasanya ini nanti akan terjadi perubahan sirkulasinya dokter, karena ada kelainan pada jantung bawaannya itu dokter. Ya. Jadi jantung ini sendiri punya fungsi memompa darah. Betul, dimana memang darah ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, sebagai bentuk nutrisi bagi tubuh kita ya. Untuk membawa oksigen untuk membawa nutrisi itu. Yang memompa itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah organ jantung. Betul, ya. Dokter. Dan juga ini kan tadi ya memompa juga darah ke paru. Sedangkan paru-paru ini dibutuhkan tadi untuk itu suplai oksigen biar kita bisa bernafas. Nah, kebayang dong kalau udah kena masalah dengan jantung ya, Dokter Adit ya. Nah, pemirsa terkait penyakit jantung ini mungkin ya di rumah Anda taunya cuman
kalau ada apa-apa dengan jantung saya, otomatis saya kena penyakit jantung. Padahal sebenarnya ada beberapa klasifikasi ya, ataupun beberapa diagnosa untuk penyakit jantung ini sendiri. Dokter Adit, sebelum kita ngomongin lebih jauh mengenai penyakit jantung bawaan, gitu ya, sebenarnya pembagian penyakit jantung itu sendiri seperti apa sih, Dok? Ya, jadi untuk penyakit jantung sendiri itu ada beberapa tergantung dengan penyebabnya. Yang pertama yang tersering ialah penyakit jantung koroner atau penyakit jantung iskemia. Yang kedua itu penyakit jantung karena hipertensi. Jadi karena tekanan darah yang tinggi mengakibatkan gangguan pada jantungnya. Yang ketiga salah satunya tadi penyakit jantung bawaan. Yang keempat ini penyakit jantung kardiomiopati atau penyakit jantung yang penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa seperti karena infeksi virus ataupun bakteri, dokter. Baik ya. Jadi dari 4 penyakit jantung itu tadi ada penyakit jantung koroner, ada penyakit jantung yang bawaan itu tadi ya, ada penyakit jantung yang karena penyakit hipertensi, dan yang ada kardiomiopati gitu ya. Nah, dari 4 ini sebenarnya yang paling berbahaya itu yang mana sih, Dok? Kalau yang paling berbahaya secara epidemiologi yang sebagai silent killer tadi yang iskemia, dokter. Yang iskemia, baik. Yang apa tuh? Kenapa bahayanya, Dok? Ya, karena ketika penyakit jantung iskemia itu terjadi, terkadang belum ada keluhan yang signifikan atau seseorang merasa itu bukan sakit jantung koroner, tapi lebih ke arah sakit mah karena keluhannya mirip antara penyakit jantung dengan penyakit lambung atau mah karena posisinya kan memang berdekatan. Nah, itu yang menjadi salah satu silent killer. Jadi dirasa sakit mah saja, sakit mah, terus hanya minum obat. Ya, betul sekali, dokter. Karena tadi tuh keluhannya ambigu tuh antara organ lambung gitu atau jantung. Atau ke jantung, betul, gitu, dokter. Ya, sehingga ya penanganannya jadi terlambat ya. Oke, nah sekarang kita bisa fokus nih pemirsa terkait penyakit jantung bawaan, Dok. Nah, ada udah ujung-ujungnya tuh istilahnya bawaan. Ini artinya memang dari lahir seseorang sudah menderita penyakit jantung atau seperti apa? Boleh dijelaskan secara panjang, Dokter Adit? Secara panjang, Dok. Biar pemirsa di rumah mungkin tercerahkan nih terkait penyakit jantung bawaan. Ya, jadi sesuai dengan namanya, penyakit jantung bawaan ialah suatu penyakit kelainan anatomi ataupun struktur jantung atau fungsi sirkulasi jantung yang dibawa sejak lahir. Jadi ketika lahir dia memang sudah dengan kelainan tersebut yang mengakibatkan adanya gangguan hemodinamik atau gangguan perubahan sirkulasi dari jantung, paru, dan tubuhnya, dokter. Seperti itu. Untuk penyebabnya sendiri itu sebetulnya masih dalam penelitian, tapi salah satu faktor yang resiko paling tinggi itu ialah kelainan pada ibunya. Misalkan ibunya ketika hamil itu ada minum alkohol, seperti itu, ataupun infeksi terutama infeksi rubella atau campak Jerman. Virus ya? Ya, virus, infeksi virus itu mengakibatkan nanti terganggunya proses pembentukan jantung saat janin. Ketika di dalam janin ya, ketika masih menjadi janin. Nah, ini salah satu penyebabnya nih, Dokter Adit. Ini cukup menarik pemirsa, bahwasannya penyakit jantung bawaan ini terjadi kepada bayi yang baru lahir itu besar sekali peranannya adalah dari kondisi fisik atau kesehatan si ibunya sendiri gitu ya. Jadi rentetannya ini panjang nih. Kalau kita balik lagi cycle of life, maka ketika ibu pun melakukan program hamil atau mempersiapkan diri untuk hamil ataupun ya sudahlah sedang kondisinya hamil, maka kesehatan si ibu itu juga harus menjadi perhatian khusus karena punya pengaruh besar nantinya kepada janin yang dikandungnya. Terutama pada trimester pertama, dokter. Jadi pada trimester sekitar 6 sampai 12 minggu saat usia kehamilan. Ini harus dibedakan pemirsa. Ini masih tadi salah satu penyebabnya ya yang Dokter Adit sampaikan, walaupun ini mungkin multifaktorial, penyebabnya juga bisa macam-macam dan ini masih menjadi penelitian terus-menerus yang dilakukan ya terkait penyebab penyakit jantung bawaan ini. Tapi salah satunya tadi itu karena memang si ibu tadi ya minum minuman ketika masa hamil ya, trimester pertama itu sering mengkonsumsi minuman beralkohol, berikutnya lagi tadi terpapar infeksi dari virus dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya menyebabkan si janin itu tidak terbentuk dengan baik jantungnya, organ jantungnya sendiri pemirsa. Nah, Dokter Adit berarti ini beda ya. Kalau misalnya penyakit hipertensi, katanya penyakit bawaan juga, betul ya? Jadi kalau misalnya bapaknya sudah ada riwayat hipertensi, kemungkinan besar anaknya akan juga nantinya membawa membawa bakat untuk menjadi hipertensi. Carrier-nya untuk penyakit hipertensi. Tapi kalau ini istilahkan penyakit jantung bawaan, bukan berarti bapak atau ibunya tadi punya penyakit jantung, anaknya jadi punya penyakit jantung bawaan, Dok.
Bisa juga dokter, jadi tadi salah satu faktor resikonya itu ketika ibunya hamil itu terpapar suatu dari eksternal, tapi bisa juga secara genetika, itu bisa dokter. Jadi misalkan ada kelainan yang namanya sindrom Down, jadi itu ada kelainan kromosom. Nah ketika pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum itu mungkin ada terjadi gangguan yang sudah dibawa oleh bapak sama ibunya, itu mengakibatkan kelainan jantung bawaan, itu juga ada dokter. Baik. Jadi kalau anak-anak yang dengan sindrom Down itu kemungkinan organ jantungnya bermasalah juga, dokter? Iya, kemungkinan bermasalah, dokter. Jadi kalau kita melihat anak dengan kemungkinan sindrom Down yang ditandai dengan mukanya itu seperti ras Mongol. Khas jadi, banget gitu ya? Khas banget, dokter. Jadi matanya kecil, hidungnya kecil, telinganya kecil. Nah, itu biasanya kita curigai ada suatu kelainan jantung. Makanya jadi, biasanya di screening. Pemeriksaannya juga harus menyeluruh ya. Jadi screening juga untuk organ jantungnya gitu ya. Karena persentasenya cukup tinggi ya. Penderita Down syndrome juga menderita penyakit jantung bawaan. Walaupun mungkin saat itu belum kelihatan, dokter. Karena dari penyakit jantung bawaan yang ada itu hanya 40% yang tampak ketika minggu-minggu awal. Jadi ada 60% tuh yang sebetulnya nggak kelihatan, dok. Jadi itu tetap harus dilakukan screening karena cukup besar, sekitar 60%. Baik, jadi pemirsa nih harus menjadi kewaspadaan bersama ya. Sebenarnya orang tua yang dianugerahin anak dengan Down syndrome itu dianggap ya memang orang tua spesial ya, dengan anak spesial juga. Namun jangan sampai itu tadi proses-proses screening, pemeriksaan kesehatan anak itu terabaikan ya. Karena tadi ada yang bisa terdeteksinya setelah usia anak sekian bulan, sekian tahun bahkan ya. Bukan begitu lahir bisa ketahuan secara menyeluruh ya, dokter ya. Nah ini kalau ngomongin penyakit jantung bawaan padahal organnya kecil aja tuh, dok, yang ada di dalam tubuh kita ya. Tapi ternyata luar biasa nih, mulai dari penyebabnya sampai dampaknya juga yang kita tidak harapkan. Nah kalau kita lihat penyakit jantung bawaan ini, dok, yang paling besar persentasenya atau proporsinya itu siapa sih yang lebih sering diserang ya tadi, selain ibu hamil ketika hamil ya, mengkonsumsi minuman beralkohol, terpapar infeksi virus, ataupun tadi ada kelainan-kelainan genetik kromosom sehingga anaknya pun Down syndrome, itu persentasenya tuh paling tingginya tuh seperti apa sih, dok? Ya, jadi untuk presentasi penyakit jantung bawaan sendiri itu biasanya yang sering itu terjadi defect pada septum dari ventricle, jadi VSD itu paling sering muncul manifestasinya itu paling sering VSD. Nah, faktor resiko lain ketika ibu hamil ketika usia di atas 40 tahun. Nah, itu mempunyai resiko nanti anaknya tinggi ya, anaknya juga ada kelainan jantung bawaan. Yang paling sering tadi VSD, dok, kelainan jantungnya seperti itu, dokter. Baik. Nah, dokter Adit, kalau kita ngomongin penyakit jantung bawaan, apakah ada pengaruh juga dari si bapak? Kan dari tadi kita ngomonginnya si ibu terus nih, ibu yang mengandung anak yang akhirnya lahir dengan ada defect lah di jantung si bayi gitu ya. Lalu peran si bapak ada pengaruhnya juga nggak, penyebabnya juga nggak yang bisa menyumbang atau berkontribusi terkait penyakit jantung bawaan? Ya, selain genetik dari bapaknya juga, itu juga paparan faktor luar ke ibunya. Jadi karena bapaknya merokok biasanya. Itu karena merokok, terus merokok dalam rumah, ibunya sebagai perokok pasif mungkin, nah, itu juga bisa berakibat menimbulkan kelainan jantung bawaan pada janin atau pada bayi yang nanti akan dilahirkannya, dokter, seperti itu. Baik ya, jadi ini balik lagi tadi, minuman beralkohol ya, terinfeksi virus, bapaknya juga merokok, apalagi ibunya merokok. Nah, itu langsung ya malah ya. Kalau bapaknya merokok, ibu menjadi perokok pasif ketika hamil pula, itu kemungkinan juga akan membawa masalah beresiko kepada janinnya. Apapun itu sebenarnya ya, mungkin bukan hanya sekedar jantung tapi banyak hal lainnya ya. Nah, kalau kita lihat ya tidak jauh nih penyebab penyakit jantung bawaan kurang lebih sama ya, mirip dengan penyebab penyakit tidak menular lainnya ya. Nah, mungkin ada yang tadi bisa dimodifikasi, ada juga yang tidak bisa dimodifikasi seperti genetik gitu. Lalu kalau ras, jenis kelamin ada pengaruhnya nggak, dok? Kontribusinya nggak terkait penyakit jantung bawaan? Prevalensi saja, dok. Tadi seperti VSD itu terutama pada Asia Timur. Asia Timur ya, lebih sering terjadi tadi defect pada ventricle septumnya ya. Seperti itu, dok. Jadi tidak kalau misalkan ras ini lebih sering ini enggak, tapi hanya jenisnya saja, dok. Secara keseluruhan tetap untuk dunia itu prevalensinya atau angka kejadiannya itu sekitar 8 sampai 10 dari
1000. Baik. 8 sampai Jadi, 10 1000 kelahiran. Secara global ya, 8 sampai 10 per 1000 kelahiran bayi hidup. itu kelahiran bayi hidup itu kemungkinan akan terjadi penyakit jantung bawaan. Berarti angkanya sebenarnya cukup tinggi pemirsa ya. Kita nggak tahu itu akan menyerang siapa saja. Betul. Nah, tapi perlu tahu nanti pemirsa, kita akan bahas ya setelah segmen yang berikut ini untuk bagaimana mencegah agar jangan sampai bayi yang dikandung, bayi yang lahir itu membawa penyakit jantung bawaan itu tadi ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita segera kembali setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Kalbar Sehat, masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Pemirsa, tadi di segmen awal itu Dr. Adit, narasumber kita spesialis jantung pembuluh darah, itu sudah banyak sekali sebenarnya memberikan informasi terkait penyakit jantung bawaan ya. Kenapa tema itu kita angkat pagi ini? Karena ternyata memang penyakit jantung ini sendiri masih menjadi beban pembiayaan ataupun anggaran yang dikeluarkan untuk pengobatannya sendiri yang cukup tinggi, bahkan di negara kita di Indonesia ya. Maka kalau bisa kita kurangin tuh biar nggak jadi beban negara. Kita coba bahas tuntas nih, kita coba kupas bagaimana upaya-upaya pencegahan terkait penyakit jantung, khususnya penyakit jantung bawaan ya. Ini langsung saja tadi ke Dr. Adit. Dr. Adit tadi sudah menyampaikan penyebab dari penyakit jantung bawaan. Memang kurang lebih sama ya dok ya dengan penyebab dari penyakit tidak menular lainnya ya. Baik itu penyakit hipertensi ya dok ya, diabetes ya, dan penyakit ya stroke, cancer gitu ya. Nah, tapi ternyata penyakit jantung bawaan ini paling paling banyak pengaruhnya itu ataupun yang menyebabkannya itu ketika memang si ibu ya sedang mengandung janin, dan khawatirnya nanti janin yang dilahirkan, bayi yang lahir itu ternyata kondisinya dengan penyakit jantung itu tadi ya. Ada defect, ada bocor jantung pernah dok itu dari lahir ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih mau kita diskusikan lagi dengan Dr. Adit, narasumber kita adalah terkait pencegahannya dok. Betul. Nah, boleh dok sharing sedikit pencegahannya, karena kan kita nggak bisa nyalahin bayinya dong. Bayinya kan taunya dia lahir sudah bawaannya seperti itu, kondisi jantungnya seperti itu. Otomatis peran dari orang tua nih, mulai dari si ibu, bapak, dan orang di sekitarnya. Mungkin ketika ibunya sedang hamil, lingkungan di sekitarnya memang harus mendukung ibu supaya ini. Mencegah, betul, ibu ini hamilnya dalam kondisi lingkungan yang sehat juga. Betul. Gitu ya. Seperti apa Dokter Adit? Ya, jadi seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa penyakit jantung bawaan itu biasanya terjadi akibat dari faktor eksternal ketika ibunya mengandung, terutama fokusnya pada saat usia kehamilan di trimester awal, jadi usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Baik. Nah, itu harus dijaga kondisi ibunya. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama tadi, tidak boleh konsumsi alkohol untuk ibunya. Juga jangan minum obat-obatan sendiri tanpa petunjuk ataupun nasihat dari dokter. Baik. Karena ada beberapa obat-obatan yang bisa berakibat terganggunya tumbuh kembang janin, termasuk tumbuh kembang dari jantungnya. Swamedikasi ya dok ya. Betul. Jadi swamedikasi jadi jangan suka kita minum obat sendiri tanpa petunjuk. Aduh, pusing dikit gitu ya. Cari minum paracetamol sendiri gitu tanpa dosis ataupun konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Betul. Kondisinya sedang hamil. Gitu apalagi ya. hamil di trimester awal tadi, di fase-fase pentingnya pembentukan tubuh termasuk pembentukan jantung. Jantungnya sendiri ya. Lanjut dok. Ya, yang kedua itu juga dari orang tua ataupun dari sekitarnya tadi, hindari asap rokok. Jadi pengaruh dari rokok pasif itu ternyata juga ada yang bisa berakibat terjadi gangguan pada janinnya, terutama tadi di trimester pertama. Yang ketiga itu otomatis kita juga harus menjaga supaya asupan gizi ataupun nutrisi dari ibunya itu tercukupi. Jadi ada target-target berat badan supaya ibunya naik. Misalkan berat badannya harus naik 14 kilo dalam waktu sekian periode. Itu untuk mencapai kebutuhan ataupun asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayinya supaya tumbuh kembang. Seperti itu dok. Jadinya janinnya berkembang baik. Semua organnya tumbuh dengan baik ya. Sesuai dengan umur perkembangan janin. Ya dok ya. Nah, waduh, ini memang PR berat nih buat seorang ibu ya yang sedang hamil apalagi ya. Karena apapun yang dilakukan oleh si ibu itu punya pengaruh besar kepada janin yang dikandungnya gitu ya. Nah, dok, kalau misalnya tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan agar tidak terjadi
kegagalan pembentukan organ jantung gitu ya. Udah semua nih. Apakah masih ada kemungkinan janin yang dilahirkan tetap menderita penyakit jantung? Ya, ada kemungkinan, terutama pada usia-usia yang beresiko. Jadi sebaiknya untuk ibu hamil ataupun pasangan dengan usia usia ayah ataupun ibunya di atas 35 tahun, nah itu sebaiknya melakukan konseling kesehatan untuk program kehamilannya, karena tadi ada resiko terjadinya gangguan pada janinnya akibat salah satunya faktor resiko usia dari ayah atau ibunya. Baik ya, kita doakan bersama nih para jombloan, jomblowati di luar sana Dok, segera bisa mendapatkan pasangan. Jadi kalau bisa under 35 itu sudah mempunyai keturunan ya, karena ternyata setelah di atas usia 35 tahun dianggap memiliki faktor resiko terjadi berbagai macam penyakit khususnya kepada bayi yang akan dilahirkannya gitu ya. Luar biasa nih Dokter Adit nih. Memang kalau kita ngomongin penyakit jantung bawaan ini dampaknya bukan kepada ibu ataupun ayah ya secara fisik gitu ya, tapi kepada si bayi yang dilahirkannya itu. Nah, kalau ternyata Dok sudah didiagnosa bayi tersebut ataupun di usia-usia tertentu seorang anak menderita penyakit jantung Dok. Nah, itu masih ada bisa dilakukan terapi, pengobatan, ataupun tindakan supaya jantungnya tetap bisa berfungsi dengan baik. Iya, jadi untuk penyakit jantung bawaan sendiri tadi ada berbagai jenisnya. Ada yang kelainan pada sekat antar atrium atau antar serambi, kelainan pada sekat antar bilik, ataupun kelainan fungsi dari pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya ada yang kebalik-balik. Nah, itu masing-masing berbeda. Tapi pada prinsipnya kalau misalkan ada defek atau ada kelainan yang ukurannya kecil, mungkin kurang dari 3 mili, nah itu ada kemungkinan dia bisa menutup sendiri. Jadi dia bisa self healing ya Dok ya, kalau dia kurang dari 3 mili. Jadi misalkan ada kebocoran pada sekat antar atrium, antar serambi. Nah itu 80% bisa menutup kalau dia kurang dari 3 mili. Nah tapi ada golden period atau ada waktunya. Jadi kalau misalkan ketahuannya sudah usianya di atas 4 tahun, itu sudah kemungkinan kecil, untuk kemungkinan menutup itu kecil. Tapi kalau ketika misalkan diketahui ada kebocoran 3 mili, saat itu usianya masih sekitar 3-5 bulan. Nah, itu ada kemungkinan menutup sampai 80% ketika nanti dia usia 1,5 tahun. Jadi kita ada targetnya. Nah, itu untuk obat-obatannya sendiri itu yang penting sebenarnya tumbuh kembangnya. Obat-obatan yang nanti diberikan dokter itu hanya bersifat suportif ya, supaya nanti tumbuh kembangnya tetap bagus, berat badannya bisa naik, jarang kena batuk pilek. Karena kalau misalkan berat badannya susah naik, terus kena infeksi batuk pilek, itu kemungkinan untuk menutupnya healingnya tuh jadi kecil. Ya, walaupun dia diketahui sedini mungkin ya. Jadi pemirsa tadi tuh kalau ternyata kebocoran jantungnya atau defeknya itu kurang dari 3 mili ya Dok ya, diketahui sedini mungkin, di bawah usia 1 tahun udah diketahui terapi dengan dokter, mendapat obat-obatan suportif ya, dan juga mendapatkan konseling atau pendampingan sehingga tumbuh kembangnya bisa berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar itu bisa terjadi penyembuhan secara sendiri gitu ya. Jadi bisa menutup spontan. Bisa menutup spontan. Namun kalau itu ternyata ketahuannya udah di usia sampai 4 tahun gitu ya, itu harus dilakukan tindakan tuh? Ya, jadi nanti ketika sudah diketahui misalkan sudah terlambat ya, tadi usia sudah lebih dari 4 tahun, nah itu kita harus melihat bagaimana kondisi saat itu. Apakah dia berdampak signifikan atau tidak. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah lebih dari 4 tahun dan disertai sudah biru, jadi sudah sudah berkomplikasi, nah itu untuk kemungkinan menutup ataupun ditutup itu susah. Karena kalau kita tutup malah bisa berbahaya. Jadi ditutup itu dalam artian dilakukan tindakan invasif ya Dok ya. Itu pun ternyata udah sulit gitu ya. Jadi itu akan dipertimbangkan apakah dengan obat-obatan suportif saja, tidak dengan tindakan lagi. Seperti itu. Namun tidak bisa mengkoreksi kondisi jantungnya ya, cacat pada jantungnya ya Dok ya. Hanya bersifat suportif. Hanya bersifat suportif ya. Luar biasa nih. Kalau misalnya orang tua ini sebenarnya ingin ya ketika hamil punya anak gitu ya, anak kan dalam kondisi sehat Dok gitu ya. Namun kadang-kadang orang tua ini suka nggak aware gitu ya. Ternyata anaknya di awal saja tumbuh kembangnya itu terganggu. Apa yang menjadi tanda atau alert warning buat ibu ataupun ayah gitu ya, melihat tumbuh kembang anaknya nggak berjalan baik dan curiganya nanti ini kemungkinan punya masalah jantung? Apa Dok? Jadi untuk gejala ataupun tanda supaya kita lebih aware terhadap gangguan jantung apakah ada atau tidak, kita ada dua. Yang pertama spesifik dan yang tidak spesifik. Yang tidak spesifik dulu itu biasanya dia berat badannya susah naik. Yang
Pertama itu. Yang kedua mungkin makannya nafsu makan atau nafsu minum susunya itu kurang. Yang ketiga itu biasanya disertai dengan nafas yang cepat. Jadi normalnya bayi itu ketika lahir ataupun bayi biasanya itu untuk nafasnya sendiri sekitar 40 sampai 50 kali per menit. Kalau kita lihat nafasnya kok ini kayak nafasnya cepat banget. Berarti dari bayi udah ada yang bisa dideteksi ya dok ya? Sekitar 40%. Oke, 40% kelainan jantung bawaan itu ini sudah kelihatan pada sejak bayi sudah bisa kita deteksi sedini mungkin tuh berarti ya di usia tersebut. Nah itu kalau tadi dok, yang ada 3 tadi ya. Itu untuk yang tidak spesifik. Oh itu yang tidak spesifik. Ada lagi yang untuk spesifik itu seperti apa dok? Yang spesifik itu misalkan dia kebiruan. Nah cyanosis istilahnya. Iya kebiruan apalagi yang disertai dengan adanya clubbing finger. Jadi jarinya itu bentuknya seperti stick drum. Jadi bagian depannya tuh besar. Cara ngeceknya gimana itu bisa dengan kita mengatupkan jempol. Kedua ibu jari ya? Iya normalnya itu ada celah di antara kedua jempol kita. Tapi kalau dia ternyata tidak ada celah, kemungkinan besar itu ada clubbing finger. Jadi ada kebiruan pada bibir. Atau itu dari bayi dok? Udah ketahuan? Dari bayi. Itu untuk yang kasus yang jadi kan penyakit jantung bawaan ada yang biru, ada yang tidak biru. Nah yang khas itu kalau yang sudah biru itu yang khas itu memang dia kemungkinan besar penyakit jantung bawaan. Apalagi disertai dengan clubbing. Itu yang pertama. Yang kedua apabila dia sering menjongkok. Jadi sering jongkok. Jadi ketika dia sudah mulai aktivitas. Jadi ketika dia lari sedikit atau jalan sedikit, sesak langsung jongkok. Nah, itu salah satu tanda. Oh, maksudnya sering jongkok itu karena dia sesak nafas. Jadi dia cari ininya dengan jongkok gitu ya, Dok ya. Baik, itu juga salah satu tanda yang khas. Berikutnya, Dok? Sudah itu aja. Jadi kalau spesifik tadi ada 2 ya, ciri khas ya. Untuk yang memang penyakit jantung bawaan yang biru itu tadi ya. Jadi cyanosis bayi lahir, kebiruan di area wajah, clubbing finger di jempolnya. Terutama di jempol ya. Di jempolnya ya. Terutama. Itu pengaruhnya itu karena sama-sama pembentukannya itu tadi, Dok. Kenapa bisa terjadi clubbing finger? Iya, itu karena oksigenasi yang kurang pada lapisan kuku, sehingga nanti kuku pembentukannya tidak sempurna, jadinya dia tidak ada cekungannya, terus biasanya lunak. Itu kaitannya sama oksigenasi yang kurang. Dan itu bisa dideteksi ketika bayi baru lahir ya? Tidak bayi lahir. Clubbing itu setelah prosesnya. Baik. Jadi kalau yang spesifik ini nggak bisa dideteksi ketika bayi baru lahir. Kecuali yang biru tadi, kalau cyanosis. Kalau yang biru itu udah bisa terdeteksi ya. Sama tadi nafasnya yang memang cepat. Itu juga tapi itu tidak spesifik. Itu kan bisa dari penyebab yang lain, mungkin dari paru-paru. Ya. Jadi kalau yang 3 tadi tuh ya pemirsa ya, berat badan tidak naik. Itu juga penyakitnya bisa macam-macam nanti ya. Terus satu lagi nafsu makan yang atau minum susunya kurang. Itu juga bisa aja nanti diagnosa pembandingnya juga banyak, bukan hanya penyakit jantung bawaan saja ya. Apa sih dok pengaruhnya ketika dia punya masalah dengan jantung akhirnya menyebabkan berat badan tidak naik, nafsu makan pun berkurang dok? Ya, jadi ketika dia punya penyakit jantung, otomatis ketika dia berusaha untuk makan banyak ataupun minum susu yang kuat, nah dia terhambat. Nah, karena dia terhambat, dia kan ngerasa karena sesak, jadi dia terhambat, tidak kuat untuk ngejot, tidak kuat untuk menghisap susunya. Jadi aktivitas itu jadi berkurang. Ya, otomatis kan suplai untuk tenaganya kurang, kebutuhan karbohidrat, protein, nutrisi terkurang, sehingga tumbuh kembang terganggu ya, betul tidak sekali. naik ya. Itu ciri khas ya, yang memang walaupun bisa saja itu ada penyakit lain pemirsa, namun jangan sampai ini diabaikan. Ya, jadi kita udah ada perhatian khusus, ada pemikiran apakah ada kelainan jantung atau tidak, karena tadi hanya 40% yang kelihatan, 60% ini kan tidak kelihatan ketika di awal-awal tumbuh kembang. Baik ya. Nah, Dokter Adit nih, ini mungkin pemirsa juga di rumah bertanya-tanya nih, ini kan anak masih kecil banget ya, ketika sudah didiagnosa mungkin memang di usia-usia yang masih muda sekali, sedini mungkin sudah dilakukan screening, ditegakkanlah diagnosa punya penyakit jantung bawaan ini, apakah memang masih kecil-kecil bayi-bayi ini sudah dilakukan tindakan-tindakan operatif, tindakan-tindakan invasif, itu sudah boleh Pak? Gimana? Ya, jadi untuk tindakan sendiri itu apabila tindakan kegawatan itu biasanya dilakukan segera, tapi bukan tindakan korektif. Jadi bukan tindakan untuk mengembalikan jantung yang kelainan tadi. Tadi tindakannya hanya untuk interseptif aja ya. Ya, untuk memperbaiki keluhannya. Nah, untuk tindakan korektifnya kapan? Nah, itu biasanya setelah bayi mempunyai berat badan yang cukup. Itu biasanya kuncinya itu memang di berat badan yang cukup ya, Dok. Berat badan biasanya 8 kilo untuk berat badannya. Minimal. Bisa dilakukan tindakan-tindakan korektif. Iya, 8 kilo. Walaupun ada beberapa center yang bisa 6 kilo, tapi biasanya 8 kilo, 8 sampai 10 kilo. 8 sampai 10 kilo baru bisa dilakukan
dilakukan tindakan-tindakan yang bedah dan lain sebagainya. Ya. Kalau di awal-awal tindakan apa dok yang bisa didapatkan oleh bayi-bayi atau anak-anak dengan penyakit jantung ini? Ya, untuk tindakan yang awal-awal biasanya dengan tindakan yang non bedah. Jadi intervensi perkutan atau lewat pembuluh darah. Itu seperti apakah pemasangan stent untuk membuka pembuluh darah yang menyempit, seperti itu. Atau dengan obat-obatan dengan infus untuk membantu supaya fungsi jantungnya tetap terjaga. Baik. Dan itu memang harus dilakukan ada durasi waktu tertentu atau memang hanya satu kali treatmentnya sudah cukup atau seperti apa dok? Kalau untuk tindakan pemasangan stent yang lain-lain itu satu kali nanti dievaluasi. Karena untuk sampai level tindakan korektif itu terkadang tidak dengan satu ataupun sekali operasi, tapi bertahap. Jadi operasi tidak hanya satu kali tapi bertahap. Yang pertama misalkan dibuka dulu pembuluh darahnya, terus nanti dievaluasi kontrol rutin selama setengah tahun sampai 1 tahun, baru nanti total koreksi. Jadi bertahap dia. Pertama misalkan dibuka dulu pembuluh darah yang menyempit, terus nanti dievaluasi, terus baru nanti total koreksi setelah dievaluasi setengah sampai 1 tahun, dokter. Ya. Jadi tetap harus kontrol. Betul, harus tetap kontrol ya. Jadi nggak sesederhana kita mengobati penyakit-penyakit lainnya ya. Jadi kalau penyakit jantung bawaan ini tuh dia punya rentetan gitu ya, kesinambungan untuk perawatan-perawatan. Bahkan bisa mungkin sampai usia dia dewasa dok. Tetap harus dievaluasi. Diberikan terapinya ini ya. Nah persentase keberhasilannya seperti apa dok kalau untuk tindakan operatif? Apakah setelah itu jantungnya bisa kembali berfungsi dengan baik, layaknya seperti orang normal tanpa kelainan jantung atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau untuk kelainan jantungnya sendiri itu apabila sudah dilakukan total koreksi, jadi sudah komplit koreksinya sudah komplit, itu memang jantungnya akan berfungsi mendekati normal, tergantung start awalnya. Jadi tergantung ketika diagnosis awalnya. Ketika diagnosis awalnya sudah terdapat komplikasi jantung, misalnya jantung sudah terlanjur besar sekali, nah itu otomatis kan tidak bisa kembali mendekati normal, walaupun keluhan pasti berkurang. Nah, jadi alangkah baiknya produktivitas hidupnya masih bisa berjalan dengan baik gitu ya dok ya, karena sudah dikoreksi walaupun tidak bisa kembali dengan kondisi jantung seperti idealnya orang normal lainnya ya dok ya gitu ya. Nah ini pernah terjadi nggak dok? Mungkin ada penelitian atau penelitian lah yang membuktikan bahwa anak dengan penyakit jantung bawaan ini usia hidupnya apakah bisa lebih pendek atau seperti apa? Oh iya, jadi kalau misalkan pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan itu sangat jarang yang bisa hidup di atas 40 tahun apabila tidak dilakukan intervensi apapun. Betul. Jadi cenderungnya itu usianya sampai 30-an. Ketika tidak dilakukan baik itu terapi medikamentosa, apalagi total koreksi. Kalau sudah dilakukan tindakan total koreksi, itu insya Allah bisa mencapai lebih dari 40 tahun usianya. Seperti itu, dokter. Jadi itu 40 tahun itu patokan nih, kalau memang ternyata anak Anda dari awal dan tidak pernah ya dilakukan koreksi apapun terkait masalah jantungnya. Ya, ini memang sudah menjadi penelitian yang evidence base-nya terpercaya nih dok ya. Baik. Oke, Dr. Adit, nanti kita lanjutkan lagi, kita break dulu pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di acara Kalbar Sehat. Masih bersama saya juga Dr. Gigi Lisa dan narasumber saya pagi ini Dr. Aditya Pradana SPJP FIH ya. Beliau adalah dokter spesialis jantung pembuluh darah. Masih muda banget ini ya dok ya. Mungkin juniornya spesialis jantung yang ada di Kota Pontianak. Sharingnya banyak sekali seputar penyakit jantung bawaan, khususnya mungkin di segmen terakhir ini kita akan coba untuk diskusi secara global mengenai penyakit jantung secara umum ya, Dokter Adit ya. Oke, Dokter Adit, penyakit jantung bawaan kita tahu memang mungkin lebih banyak yang harus dilakukan pencegahan itu lebih kepada orang tua yang akan memiliki anak atau bayi gitu ya. Karena kalau kita ngomong ke si anaknya lagi ya dia sudah lahir dengan kondisi seperti itu gitu ya. Udah pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Namun untuk penyakit jantung secara umum gitu ya, itu kan persentasenya semua juga kemungkinan bisa terjadi
ya. Bahkan saat ini tidak memandang usia muda, tidak memandang jenis kelamin juga. Walaupun kita tahu persentase kemungkinan terjadinya penyakit jantung mungkin pada jenis kelamin tertentu ya. Namun sekarang siapa saja bisa terserang penyakit jantung gitu ya dok ya. Nah ini kalau kita ngomongin beberapa faktor penyebabnya dok, kalau kita ngomongin faktor yang tidak bisa kita modifikasi ya udah mau bilang apa gitu ya dok ya. Mungkin seperti faktor usia lebih lanjut mungkin persentasenya lebih tinggi ya dok ya. Terus kalau kita ngomongin genetik ya, kalau ada turunannya orang tua di atasnya menderita penyakit jantung kemungkinan ada, itu udah sulit. Tapi ada nih dok faktor yang bisa dimodifikasi. Betul. Nah, ini kan dokter bisa cerita nggak? Sebenarnya ini banyak sekali pengaruhnya kepada lifestyle, betul, gaya hidup kita gitu ya, supaya penyakit-penyakit jantung ini jauh-jauh deh dari kita gitu. Ya, jadi kalau untuk faktor yang dapat kita rubah, yang pertama tuh kita harus merubah kebiasaan untuk kebiasaan yang sedentary, kebiasaan yang malas gerak. Sedentary lifestyle katanya gitu ya. Sedentary lifestyle. Ya, jadi yang malas gerak, kita harus aktif menggunakan tubuh kita. Jadi jangan semuanya mengandalkan gadget, mengandalkan kendaraan. Jadi kalau bisa tetap aktivitas, entah itu jalan, seperti itu dokter. Dan sebaiknya rutin berolahraga dokter. Ya. Aktivitas fisik ya? Ya, aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Betul ya. Jadi kalau misalnya pemerintah sendiri ini untuk mencegah atau menghindari penyakit tidak menular itu kan ada yang namanya cerdik dok. Nah, cerdik ini sendiri apakah bisa kita terapkan untuk menghindari kita dari penyakit jantung dok? Bisa. Nah, mulai dari C-nya dok. Kan kalau C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Untuk penyakit jantung sendiri, sarannya apa dok untuk melakukan screening kesehatan atau cek kesehatan rutin ini dok? Iya, jadi untuk screening kesehatan secara rutin yang pertama usia tentunya. Betul. Kalau laki-laki itu usia di atas 45. Sudah harus rutin ya? Udah harus kita aware sama kesehatan kita. Entah itu dia mengecek tekanan darahnya atau mengecek kolesterol. Kalau perempuan itu di atas usia 55, di atas apalagi 55, ketika dia sudah menopause. Jadi patokannya sebetulnya menopausnya. Betul. Karena ketika jadi kalau misalnya menopause di 52 ya udah. Setelah itu coba deh rutin. Ya, karena udah ada perubahan hormon. Betul sekali. Di situ. Terus kalau misalnya tadi pria dok di atas 45 itu melakukan pengecekan rutin, apa dok yang dicek? Jadi dia tahu nih si bapak nih, kita kalau ngomong 45 mungkin belum jadi bapak-bapak ya, si om-om ini mungkin datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan, itu yang dicek apanya dok? Yang pertama otomatis tekanan darahnya. Tekanan darah pemirsa catat. Berikutnya. Yang keduanya lab laboratoriumnya. Laboratoriumnya apa aja dok? Nah, terutama tentang profil lipid atau kolesterolnya. Tapi kolesterol di sini tidak hanya kolesterol umum, tapi secara kolesterol yang menggambarkan apakah kolesterol jahatnya tinggi, atau kolesterol baiknya, atau trigliseridnya. Jadi tidak hanya kolesterol total. Jadi tadi pemeriksaan untuk tekanan darah itu pasti ya pemirsa, dan pemeriksaan lab terutama untuk lemaknya yang dicek ya dok ya. Itu selain itu ada lagi dok tambahannya. Selain EKG itu, perlu nggak dok? Jadi yang ketiga itu rekam jantung atau EKG. Nah, jadi ketika usia 45 kita harus mulai aware apakah tensi kita tinggi. Yang kedua, apakah kita mempunyai kolesterol yang tinggi. Nah, nanti bisa dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang jantung. Salah satunya tadi EKG atau rekam jantung. Betul ya. Berarti C sudah kita lewati nih dok tadi. Cek kesehatan secara berkala. Ingat ya, catat. Buat para pria di atas usia 45 tahun udah harus rutin nih main ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk cek beberapa item tadi terkait kesehatan jantungnya. Buat para wanita kalau sudah 55, menopause, patokannya tadi menopause atau usia 55 ke atas, itu juga harus rutin karena tadi pengaruh adanya penurunan dari hormon yang dihasilkan oleh wanita gitu ya. Nah berikutnya cerdik setelah C ada E pemirsa. E itu adalah enyahkan asap rokok. Ini juga bisa berlaku ya dok ya untuk menghindari kita dari penyakit jantung. Tadi sudah Dr. Adit menceritakan bahwa penyakit jantung bawaan sendiri bahkan si ibunya perokok pasif saja bisa ada kemungkinan organ jantung janin tidak terbentuk dengan baik. Apanya sih dok dari asap rokok ini yang memang ternyata membuat masalah terhadap organ jantung? Ya, jadi rokok itu mempunyai banyak komponen racun dalam tubuhnya, salah satunya nikotin ataupun tarnya dokter. Jadi saking banyaknya racunnya ini kita tidak bisa mendefinisikan mana sih bagian
yang utamanya. Racun utama mana nih penyebab masalah jantung ya? Jadi tetap prinsipnya hindari rokok. Jadi nggak usah baca tentang low tar, low nikotin, tapi tetap prinsipnya hindari atau stop rokok. Kalau rokok elektronik dok, masih aja ngeles nih. Biasanya kan, saya kan udah nggak pakai rokok-rokok yang kandungan nikotinnya tinggi dan lain sebagainya, bukan bahan tembakau dan lain sebagainya. Nah, dia pakai rokok elektronik gimana dok? Ya, jadi ada penelitian yang membandingkan antara rokok elektronik sama rokok konvensional ya. Kita sebutkan rokok konvensional. Jadi rokok elektronik itu hanya diperkenankan untuk semacam bridging. Jadi sementara ketika dari rokok konvensional terus ke rokok elektronik, tetap endingnya harus stop karena tetap ada efek dari rokok elektroniknya. Jadi sekali lagi dia hanya bridging. Bridging itu hanya sementara dalam proses adaptasi karena ada beberapa orang yang tidak bisa langsung stop rokoknya. Berarti balik lagi pemirsa, ini wajib menjadi catatan penting bahwasannya rokok elektronik itu bukan versi rokok sehat, betul gitu ya, bukan pengganti rokok, tapi itu adalah satu proses dari yang tadinya dia adalah perokok aktif yang sudah edik untuk bisa berhenti rokok, mungkin ya itu tadi transisinya melalui rokok elektronik. Tapi endingnya tetap harus lo gue N gitu ya sama rokok ya pemirsa. Itu kalau enyah kan asap rokok. Berikutnya lagi dari cerdik ada R. R itu adalah rutin berolahraga. Nah ini nih pertanyaannya banyak sebenarnya dari pemirsa. Olahraga seperti apa sih yang baik bagi jantung, dan olahraga seperti apa yang ternyata ini membebani jantung dok? Karena kan banyak kasus-kasus tiba-tiba kena henti jantung gara-gara habis aktivitas fisik atau olahraga yang terlalu diforsir dan lain sebagainya. Gimana Dr. Adit? Ya, jadi kalau untuk kesehatan jantung sendiri yang direkomendasikan ialah olahraga yang sifatnya aerobik. Jadi kita harus bisa mengatur pola nafas kita, bukan yang sifatnya sprint atau sifatnya gerakan yang cepat, dipacu tanpa kita bisa mengatur oksigen. Nah, jadi yang pertama harus yang aerobik, yang kedua itu disarankan untuk durasinya dok. Durasinya itu sekitar 30 sampai 60 menit, tengah-tengahnya 45 lah. Jadi itu yang dianggap sudah melakukan olahraga ya, untuk kesehatan jantung. Untuk kesehatan jantung. Itu seminggu berapa kali dok? Seminggu itu targetnya 4 kali. 4 kali. Jadi kan seminggu ada 7, targetnya most of days. Jadi sebagian besarnya. Jadi 4 kali dalam waktu 1 minggu. Ya. Jadi 7 hari itu 4 harinya itu memang harus dilakukan olahraga yang rutin itu tadi yang durasinya 30 sampai 60 menit. Ya. Nah, jadi jangan cuman pergi ke GOR kalau hari Minggu doang. Udah gitu cuman jalan keliling-keliling buat jajan doang. Ya, jadi pemirsa 4 hari dalam 1 minggu Anda harus luangkan waktu kalau ingin jantung Anda sehat itu untuk berolahraga 30 sampai 60 menit ya. Olahraganya itu tadi bisa aerobik ya, bisa olahraga yang memang bisa mengatur nafas ya dok ya. Jadi asupan oksigennya tetap terjaga, jalan kaki rutin gitu ya. Mungkin lari-lari santai seperti jogging, bukan yang sifatnya sprint tadi ya dok ya. Setelah R dok kita punya D. D itu adalah diet yang seimbang. Nah, ini nih masalahnya saat ini di Indonesia dok. Makanan-makanan khas di Indonesia, wah udah makanan khas nih ya. Itu di mana-mana gorengan nomor 1. Bentar lagi kita mau bulan puasa ya, itu udah pasti menu utama berbuka puasanya saudara-saudara kita nantinya adalah gorengan. Sedangkan ini coba dokter jelaskan nih, jadi dari segi medis untuk kesehatan jantung makanan yang baik dan buruk itu apa sih? Jadi untuk dietnya sendiri itu memang yang harus kita kurangi itu yang pertama garam sama lemak. Lemak di sini termasuk gorengan. Ya walaupun ada jargon kita adalah gorengan, maksudnya orang Indonesia itu nggak bisa kalau tanpa gorengan. Dari gorengan. Betul. Jadi tetap harus kita kurangi masalah gorengan sama garam-garam dokter. Makan boleh ya, tapi bukan dalam jumlah yang besar gitu ya. Dan kalau bisa diolah dengan yang baik gitu ya, bukan minyak yang sudah berkali-kali dipakai dan lain sebagainya, otomatis lemak jahatnya tuh makin tinggi gitu ya kadarnya dok ya. Berarti kalau untuk jantung yang penting kurangin tadi garam dan lemak. Nah itu ada batasannya dok? Ada batasannya, itu kalau untuk garam itu sekitar 2 gram per hari itu udah maksimal. 2 gram per hari itu ada ukuran rumah tangganya dok, berapa sendok makan atau sendok teh? Kalau saya tidak salah itu sekitar 3 sendok makan. 3 sendok makan garam dalam 1 hari. Atau tadi 2 gram deh pemirsa. Ya itu tapi total semuanya. Ya total. Jadi kalau tadi udah makan sayur yang sudah ada garamnya udah harus dihitung gitu ya dok ya. Tadi udah makan keripik pakai micin itu juga harus sudah dihitung. Jadi kita mulai melihat kemasan-kemasan. Betul, ingredientsnya apa ya dok? Berapa? Seperti itu. Kalau lemak sendiri dok?
Kalau lemak sendiri tidak ada sih. Nggak ada batasannya? Nggak ada batasan, cuma nanti kita targetnya darah kita. Jadi pemeriksaan darah, LDL-nya, LDL atau kolesterol jahatnya itu kalau kita sudah ada penyakit jantung harus di bawah 100. Jadi kadar kolesterol jahatnya harus kita lihat ketika kita lakukan pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan laboratorium pemirsa ya. Nah, itu sebagai indikator lemak dalam tubuh kita itu udah di atas ambang atau masih terkontrol ya, Dok ya. Nah, setelah tadi cerdik D ya, D tadi sudah diet yang seimbang. Berikutnya adalah I itu adalah istirahat yang cukup, Dok. Nah, saat ini kebanyakan istirahat atau bahkan kurang istirahat nih untuk di Indonesia sendiri. Kadang tidurnya kurang gitu ya, sampai akhirnya waktu ideal yang untuk tubuh kita bisa beristirahat dengan baik itu tidak tercapai. Nah, itu untuk jantung sendiri seperti apa? Kalau untuk jantung sendiri sebetulnya tidak ada panduan khusus, tapi intinya sih kualitas dari tidurnya. Walaupun secara durasi dianjurkan itu 6-8 jam untuk istirahat. Tapi kalau nggak berkualitas sama aja ya, Dok ya? Jadi yang penting kualitasnya, dokter. Jadi dianggap tidur berkualitas seperti apa? Ketika kita bisa, sebetulnya patokannya itu kita sampai mimpi. Nah, ketika kita ada mimpi, tadi tidurnya kita satu berkualitas. Tapi kalau mimpinya bagus, Dok. Berarti udah fase rapid eye movement ya, fase REM itu ya, Dok ya, gitu. Jadi kalau misalnya indikator nih, saya tuh tidurnya udah berkualitas atau belum ya? Berarti udah mimpi apa enggak gitu. Walaupun nanti mimpinya bisa mimpi buruk misalnya, mimpi jelek. Tapi artinya tidur kita udah tidur dalam ya, Dok? Iya, sudah tidur dalam. Walaupun mungkin tidak sampai 6-8 jam. Tapi tadi idealnya memang istirahat yang cukup itu tidur 6-8 jam. Dan ketika bangun kita merasa segar. Nah, itu tandanya kita berkualitas. Tapi kalau ketika mimpi buruk, Dok, kadang nggak segar, Dok. Tapi intinya mimpi itu jadi salah satu indikasi bahwa tidur kita tadi sudah tidur dalam ya. Baik. Terakhir adalah K dari cerdik itu tadi, kelola stres. Ini apanya stres sih, Dok, yang mempengaruhi masalah kesehatan jantung? Ya, jadi kalau stres sendiri itu akan merangsang neurohormonal di tubuh kita. Itu mengakibatkan pemicu terjadinya respon simpatis. Nah, respon simpatis ini sedikit banyak dia bisa berefek negatif terhadap sirkulasi jantung dan pembuluh darah. Mengakibatkan stres-stres di dinding pembuluh darah. Nah, itu pentingnya kita harus mengelola stres kita. Karena ketika kita stres, nah salah satu faktor resiko penyakit jantung ataupun serangan jantung itu ketika terjadi stres yang tinggi di tubuh kita. Makanya kadang-kadang ketika kita berolahraga terlalu bersemangat, terlalu bernafsu, tiba-tiba serangan. Itu karena stres di dalam tubuhnya tinggi karena adrenalin tadi, simpatis yang tinggi. Jadi kita harus ketika kita sudah punya faktor resiko, apalagi kita harus pintar-pintar mengelola stres kita. Betul ya. Jadi jangan sampai stres ini tadi yang memicu ya terjadinya masalah-masalah di jantung ya, Dok ya. Jantung dan pembuluh darah. Jadi ternyata stres itu bukan membawa dampak di psikis ataupun mental kita aja, tapi kondisi fisik kita pun bisa terganggu karena stres. Luar biasa, Dok. Jadi cerdik itu bisa benar-benar menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit tidak menular ya. Khususnya juga untuk penyakit jantung ya. Dan ini kalau dilakukan oleh seorang ibu, seorang ayah yang mungkin menantikan kehadiran sang buah hati, maka penyakit jantung bawaan di janin pun bisa dihindari ya, Dok? Jadi sebaiknya sebelum program itu baik ayah ataupun ibunya sudah mengelola tubuhnya tadi dengan cerdik tadi. Baik ya. Jadi untuk penyakit jantung bawaan ini berlakunya kepada orang tua nih, calon-calon orang tua, ayah, ibu ya, supaya nanti putra-putrinya sehat secara fisik dan mental juga ya. Nah, terakhir nih Dokter Adit terkait fasilitas pelayanan kesehatan. Sekarang fasilitas pelayanan kesehatan mana saja sih yang sudah mampu melakukan screening atau deteksi dini terkait penyakit jantung ini, Dok? Gitu ya. Khawatirnya nanti aduh mahal kalau langsung ke dokter spesialis jantung. Mohon maaf ya Dokter Adit ya, misalnya gitu ya. Walaupun ke Dokter Adit bisa pakai BPJS pemirsa ya, don't worry, be happy. Nah, tapi mungkin yang mudah dijangkau di sekitar masyarakat untuk bisa melakukan deteksi dini penyakit jantung ini bisa kemana nih, Dok? Untuk jadi kalau untuk Kota Pontianak ya, Dok ya, khususnya untuk Kota Pontianak otomatis di rumah sakit pemerintah itu sudah bisa, Dokter. Jadi Puskesmas juga bisa ya, Dok ya, untuk melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini bisa sampai pada keluhan yang kelihatan tadi, Dok, apakah dia nafasnya cepat, apakah sudah ada kebiruan, itu sudah bisa. Tapi kalau untuk deteksi dininya sampai tindakan USG jantung itu masih di rumah sakit, Dokter. Jadi kalau memang butuh pemeriksaan yang lebih lanjut gitu ya untuk menegakkan diagnosa benar-benar terkait kelainan jantung, maka pergilah ke fasilitas seperti rumah sakit yang memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Iya, baik. EKG ya. Eko dengan EKG beda ya, Dok ya. Beda. EKG itu elektrokardiografi. Kalau ini ekokardiografi, ECG ya.
Eko. Jadi ekokardiografi, dan itu tidak ada di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Puskesmas belum ada, dokter. Adanya di fasilitas kesehatan lanjut ya, seperti di rumah sakit. Oke, baik pemirsa, ini sudah di akhir nih ya dari acara kita. Mungkin ada sedikit closing statement dari Dokter Adit, pesan-pesan kepada pemirsa di rumah terkait penyakit jantung, khususnya penyakit jantung bawaan. Silakan dokter. Ya, jadi kalau untuk penyakit, terutama penyakit jantung, ini kita harus paling tidak ada 5 yang harus kita jaga. Yang pertama, kita harus menjaga aktivitas fisik kita. Kita tetap harus beraktivitas dan berolahraga secara rutin. Yang kedua, jangan merokok. Jadi kita memang harus stop merokok, baik itu rokok elektronik ataupun rokok konvensional. Yang ketiga, kita harus menjaga berat badan ideal. Jadi dengan nanti menghitung tinggi dan berat badan, kita harus mencapai berat badan ideal. Yang keempat, kita harus hindari makanan yang tadi dokter, makanan yang lemak sama yang garam. Yang terakhir, kita harus perbanyak makan serat sama buah, dokter. Itu pesannya baik banget ya, serat dan buah, dan itu biasanya jarang disukai oleh orang-orang gitu ya, apalagi anak-anak tuh mau makan sayur aja males gitu. Baik, terima kasih Dokter Adit, kita doakan bersama bisa menekan angka kejadian penyakit jantung ya dengan edukasi-edukasi yang terus kita lakukan ya, baik oleh Dokter Adit dan timnya di Perki ya dok ya, dan juga dari seluruh pelaku-pelaku kesehatan yang ada di Kota Pontianak maupun di Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ketemu dokter untuk janjian operasi, periksa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk screening atau deteksi dini nggak masalah. Silahkan ketemu dengan Dokter Adit. Baik, terima kasih Dokter Adit. Terima kasih, baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Kalbar Sehat pagi ini. Saya Dokter Gigi Lisa dan seluruh kru TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.